Ku terbiasa tersenyum. Malam harinya, kondisi Mia sudah lebih membaik dari sebelumnya. Seharian ini, suaminya juga selalu ada di sisinya menuruti semua keinginannya. Mia baru saja selesai salat Isya, wanita itu bahkan masih memakai mukenanya saat ia duduk di tepi ranjang. Ada yang aneh, pikir Mia. Kenapa setiap waktu salat, suaminya menghilang dan tak ia temukan? Lebih tepatnya ia tak tahu harus mencari kemana suaminya. Seperti sekarang, suaminya sudah tak ada di kamar maupun di luar kamar. Laki-laki itu sudah menghilang sejak ia ingin melaksanakan salat Isya. Pintu kamar diketuk, Mia langsung menoleh ke arah pintu. Ia tersenyum senang, karena berpikir kalau yang mengetuk pintu itu suaminya. "Saya masuk, Nona." Seorang pelayan masuk sembari membawa segelas susu. Senyuman Mia langsung redup. Ternyata ia terlalu berharap. Bodohnya ia karena tak peka kalau suaminya tak pernah mengetuk pintu jika ingin masuk ke kamar. "Terima kasih," ucap Mia pada pelayan yang mengantarkan susu ibu hamil untuknya. Biasanya Bibi Eni lah yang mengantar susu itu, tapi mungkin Bibi Eni sedang banyak pekerjaan sehingga pelayan lain yang menggantikan tugasnya malam ini. "Sama-sama, Nona." Pelayan itu pun keluar dari kamar dan menutup pintu dengan pelan, sambil menatap ke arah Mia yang masih diam dan belum menyentuh susu hamilnya. Pintu tertutup, kamar kembali sunyi. Mia pun berdiri dan membuka mukenanya lalu melipat dan meletakkannya di tempat biasa. Pintu kamar kembali terbuka. Kali ini benar-benar Romi yang datang. Mia tersenyum ke arah suaminya yang tampak lebih segar dari sebelumnya. "Anda dari mana?" tanya Mia berjalan mendekat. Romi pun menatap sang istri sembari merapikan rambutnya yang berantakan menutupi keningnya. "Ruang kerja," jawab Romi menyambut istrinya yang langsung menyelinap masuk ke pelukannya. "Nyaman sekali memeluk tubuh Anda, sayang. Berbicaralah dengan benar," ucap Romi lembut sembari mengusap-usap pelan rambut Mia. "Maksudnya, apa saya salah bicara?" tanya Mia mendongakkan kepalanya menatap sang suami. "Jangan terlalu kaku padaku. Bukankah kau pernah mengatakan kalau tak ingin terlalu kaku bicara padaku?" jawab Romi membawa sang istri ke ranjang. Memangnya boleh?" tanya Mia ragu. Kini mereka sudah duduk di ranjang sembari menyandarkan punggung masing-masing di kepala ranjang. Mia pun tersenyum lalu mengangguk. Sudah mendapatkan izin, itu berarti ia akan mulai berbicara santai pada suaminya. "Kau sudah meminum susu malam ini?" tanya Romi menyelipkan anak rambut istrinya ke belakang telinga. "Oh iya, belum sayang." Mia pun menggeser tubuhnya lalu mengambil segelas susu yang masih hangat. "Mau?" tawar Mia iseng. "Minumlah." Mia langsung tersenyum lalu meminum susu hamilnya hingga tertinggal gelas kosong saja. Setelah minum susu, Mia meminum air putih agar ia tak muntah karena susu itu manis dan ia tak terlalu suka manis. "Menurutmu apa dia suka susu?" tanya Romi menggeser tubuh istrinya agar dekat dengannya. "Siapa?" tanya Mia balik sembari menatap Romi. "Dia, anak kita." Pipi Moya langsung memerah malu. Apalagi saat Romi mengelus perutnya. Kenapa suaminya tiba-tiba saja berlaku manis seperti ini? Ada apa gerangan? "Sepertinya suka, tapi kalau aku tidak terlalu suka, sayang."
Agak sulit bagi Mia untuk menyesuaikan kosa-katanya. Sudah terbiasa berbicara kaku membuat ia sedikit tak nyaman jika menggunakan kosakata aku, kamu, atau kau pada Romi. Romi pun membaringkan tubuhnya dengan berbantalkan paha sang istri. Tapi aku suka susu pipi. Mia kembali memerah malu. Ada-ada saja pembahasan suaminya ini. Anda mau? Maksudnya, sayang mau? Apa pusingnya sudah hilang? Tanya Romi mulai meraba-raba area dada Mia. Istrinya itu langsung mengangguk dengan semangat memberikan lampu hijau pada Romi. Laki-laki itu pun tersenyum kecil lalu kembali duduk dan memulai aktivitas yang sangat ia sukai. Romi mencium bibir Mia dengan lembut sembari tangan yang sudah aktif bergerak kemana-mana. Mia pun begitu menikmati sentuh suaminya yang lembut dan penuh kasih sayang. Walau ia sendiri tak tahu, apakah Romi menyayanginya atau mungkin hanya anak yang sedang ia kandung. Malam masih berlanjut. Romi bangun dari tidurnya lalu memakai kembali pakaiannya. Sebelum ia melakukan sesuatu, ia mencium kening dan pipi istrinya terlebih dahulu lalu berjalan keluar dari kamar. Langkah kakinya yang lebar karena kakinya yang panjang, membawanya ke sebuah ruangan di mana ada Karyo yang duduk ditemani Bibi Eni. Apa dia sudah bicara? Tanya Romi duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya. Laki-laki itu menatap ke arah seorang wanita yang tengah duduk dengan tangan dan kaki yang diikat. Tak perlu menunggu dia membuka suara, Tuan. Kita sudah tahu siapa dalangnya bahkan sebelum pelayan ini membuka suara. Sahut Bibi Eni menatap tajam pelayan wanita yang meronta-ronta ingin dilepaskan. Apa Anda ingin request mau diapakan wanita ini, Tuan? Tanya Karyo menatap benci wanita rendahan di depannya. Bagaimana jika disate saja? Setelah itu, bagikan pada hewan-hewan di luar sana. Saran Romi berdiri lalu mendekati pelayan wanita yang sudah gemetaran. Romi menarik paksa penutup mulut pelayan itu hingga terdengar suara kesakitan. Tuan, maafkan saya. Saya mohon jangan hukum saya. Saya hanya diperintahkan Nyonya Yola, ucap pelayan itu memohon. Tanpa kau beritahu pun aku sudah tahu siapa majikanmu. Kau berniat membunuh anak dan istriku, apa itu harus dimaafkan? Kau tahu, bahkan jika ada hewan yang menggigit kulit istriku saja akan kubunuh hewan itu, apalagi kau yang ingin membunuh istri dan calon anakku. Romi menjambak rambut pelayan itu agar mendongakkan ke atas menatapnya. Cuy. Romi melut asteris ahi wajah pelayan yang menjadi mata-mata Yola. Kau ingin main-main denganku seperti lupa kalau aku selalu memantau Yola? Apapun yang dilakukan Yola aku tahu, apalagi pelayan rendahan sepertimu. Maafkan saya, Tuan. Romi melepaskan rambut pelayan itu dengan kasar lalu berjalan ke arah pintu. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan, Karyo. Pastikan dia menderita dan gila. Tapi, jangan membunuhnya. Baik Tuan. Aku akan menaikkan gajimu Bibi Eni, ucap Romi lalu pergi meninggalkan 3 orang di ruangan tersembunyi dalam rumah ini. Bibi Eni pun menunduk hormat. Wanita itu sangat senang bukan karena gajinya naik, tapi karena nonanya baik-baik saja. Untungnya, ia selalu bergerak lebih cepat dan terdepan daripada pelayan di rumah ini. Keesokan harinya, Mia terkejut mendapati sang suami yang menatapnya, saat baru saja membuka mata. Kau jelek sekali ya kalau tidur, ucap Romi dengan ekspresi datar. Benarkah?
Tanya Mia malu. Wanita itu membenarkan rambutnya yang berantakan dan juga mengucek-ngucek matanya. Kau tidak salat subuh? Tanya Romi. Mia pun langsung tersadar. Untung saja ia sudah terbiasa bangun sebelum azan subuh. Ia pun langsung bangun dari baringnya. Mau salat bersama? Tanya Mia menawarkan. Mana tahu suaminya mau? Tumben saja Romi bangun lebih cepat darinya, sebuah penemuan yang unik. Kau saja, jawab Romi berdiri lalu pergi keluar dari kamar. Mia menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang. Suaminya tak mau diajak salat, apa yang harus ia lakukan agar suaminya mau melaksanakan salat? Mia pun segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Tak lupa ia masih terus berpikir cara agar suaminya tertarik untuk beribadah. Tanpa disadari, suaminya sudah pergi keluar rumah dengan mobil, alias menyetir sendirian. Para pekerja rumah saja bingung melihat tuan mereka sudah beberapa hari ini keluar di pagi buta. Pagi Pak, sapa beberapa orang yang memang mengenal Romi. Laki-laki yang baru saja keluar dari mobilnya itu tersenyum kecil lalu mengangguk. Mari masuk, ajak mereka. Romi pun kembali mengangguk lalu mengambil sajadahnya dari dalam mobil dan kemudian masuk ke masjid yang sudah dipenuhi jamaah.